Kalika Montessori School berdiri sejak Juli 2012 di bawah Yayasan Bokri Yogyakarta. Yayasan Bokri merupakan sebuah yayasan pendidikan Kristen yang sudah eksis selama 70 tahun sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah di Yogyakarta. Kalika adalah sekolah satu atap yang memiliki 3 unit sekolah, yaitu unit pendidikan usia dini, SD dan SMP, serta 1 unit tumbuh kembang. Dalam sistem pembelajarannya, Kalika menggunakan metode Montessori, sebuah pendekatan yang memiliki sistem pendidikan yang berpusat pada anak. Gagasan metode Montessori adalah: pertama, kurikulum individu dengan mempertimbangkan keunikan, kecepatan, dan karakteristik serta kebutuhan setiap anak. Yang kedua, kemerdekaan dan kemandirian belajar. Setiap anak bisa mengatur sendiri kegiatannya dengan sistematis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kelas campur dalam rentang usia 3 tahun, mengembangkan kemampuan sosial yang menonjolkan kolaborasi daripada kompetisi yang ketat. Yang keempat, hands-on activities dan material pembelajaran Montessori untuk melatih fokus, konsentrasi, keteraturan, dan disiplin dalam belajar. Yang kelima, guru yang memiliki kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran individu, paham tentang perkembangan anak, dan hangat dalam hubungan interpersonal antara guru dengan siswa. Kalika Montessori School adalah tempat untuk melayani, rawat, dan mendidik generasi demi generasi harapan umat manusia untuk perdamaian dan cinta, kesejahteraan dan kelestarian bumi. Selamat datang di Kalika Adolescent Community. Sekolah kami menerapkan pendekatan Montessori untuk anak usia 12-15 tahun, atau yang selama ini kita kenal dengan usia SMP. Pendekatan ini didasarkan pada filosofi bahwa setiap anak secara alamiah dilahirkan dengan baik, berharga, dan memiliki potensi di dalam dirinya. Didukung dengan setting kelas yang unik dan kegiatan yang berbasis kemandirian sosial, kami berkomitmen untuk mendampingi masa transformasi anak-anak menuju manusia dewasa. Dalam pembelajaran sehari-hari, kami menerapkan pendidikan yang berpusat pada anak, mengacu pada kurikulum nasional dan kurikulum Montessori Australia sebagai pendukung. Dalam periode 12 hingga 15 tahun, seorang anak mulai berproses mematangkan emosi. Pada dasarnya, setiap dari mereka menginginkan kebebasan, namun tetap dalam batasan dan perlindungan. Rasa aman, kasih sayang, dan perhatian dari keluarga atau orang terdekat kami berikan di sini. Kami memfasilitasi kebutuhan siswa dengan berbagai program kegiatan. Pembelajaran kami lakukan di dalam maupun di luar kelas. Bahkan, selama pandemi,
Kami memastikan setiap anak tetap terfasilitasi dengan optimal melalui kelas dan program-program virtual. Yes, I'm ready, Miss. Okay, so you can start share your screen Okay. and time is yours. So, good morning, guys. Today I will read the more devotion. The devotion is from Romans 5, verse 10. Nomor 1. Prepare your six solution in a small bowl or cups. Gaby, show to us your sample. Garam, gula, baking soda, cuka, sabu. Di sini kami juga mengembangkan rutinitas dan keteraturan di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap anak memiliki tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa di rumah, namun tetap diimbangi dengan menekuni kegiatan yang mereka minati melalui aktivitas yang melibatkan creative expression. Masa remaja merupakan kesempatan terbaik untuk mengalami dan mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan sosial dan hubungan interpersonal, seperti memberi kontribusi dalam kehidupan sosial di dunia nyata hingga mengeksplorasi berbagai macam profesi dengan cara mengalaminya secara pribadi. Dilengkapi pula dengan program aktivitas ekonomi sebagai social entrepreneur dan business owner untuk mempersiapkan mereka menuju kehidupan sosial yang sesungguhnya. Kami menghadirkan mentor-mentor berpengalaman dalam mendampingi aktivitas anak mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan manusia. Karena seorang anak dalam usia remaja perlu dikenalkan dengan figur-figur kepahlawanan masa kini. Karakteristik energi yang mereka miliki harus didukung dengan aktivitas yang positif dan menyenangkan. Sebagian besar kegiatan yang kami tawarkan bersifat hands-on activities. Di dalam kelas, kami membangun penalaran ilmiah melalui kegiatan riset. Di luar kelas, kami memberikan pengalaman anak untuk bersentuhan langsung dengan alam. Tidak hanya itu, kami mengajak mereka pergi ke tempat-tempat baru dan bervariasi untuk melatih kemampuan adaptasi kultural dan sosial. Kami berproses bersama agar setiap anak mampu membangun interaksi yang sehat dengan teman sebayanya dan berlatih mengatasi konflik serta perbedaan dengan cara membangun kekompakan, solidaritas, dan persatuan dalam komunitas. Perlindungan dan dampingan ketika mengalami masa sulit seperti perubahan fisik dan psikologis kami layani melalui program bimbingan dan konseling, pengelolaan batin atau refleksi dan pembangunan spiritualitas Kristiani. Program bimbingan konseling kami meliputi program individu dan program kelompok. Program individu terdiri dari layanan konsultasi pribadi, pengembangan diri dan pengembangan minat bakat. Sedangkan program kelompok berupa pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental melalui pemaparan materi, forum group discussion, dan dinamika kelompok. Program bimbingan dan konseling juga melayani atau memfasilitasi orang tua dalam bentuk konsultasi dan kelas edukasi. Hi, my name is Gisela and I'm in grade 9. I like it here in Kalika because I feel so relaxed while studying and do my assignments. I don't feel so pressured studying in Kalika. There's not much rule in the classroom, but I also learned how to be independent and disciplined in doing my assignments. We can study while eating our snack, and we can also vote study outside if we're bored studying inside the classroom. Halo semua, salam kenal, saya Desi. Saya orang tua dari Gisel dan Kaya, dua-duanya di SMP Adolescent Kalika Montessori School. Kalau ditanya alasan kenapa masuk ke sini, sebetulnya anak-anak itu masuknya udah dari SD sebetulnya. Nah, ketika kami melihat bahwa ternyata metode yang dipakai di situ itu mengikuti tumbuh kembang anak,
dan karena rasio antara guru dan antara muridnya cukup pas ya untuk ukuran dan mereka mendapat perhatian yang banyak, akhirnya kami memutuskan untuk ikut lanjut ke SMP-nya. Hal menarik dari Kalika Montessori itu menurut saya caranya, karena kebanyakan itu kalau saya perhatikan banyak sekolah yang mereka mempunyai kurikulum yang bagus, tapi untuk menerapkannya secara, mengaplikasikannya juga secara sehari-hari itu mungkin kurang ya, kalau menurut saya. Nah, kalau di Kalika sendiri itu sudah baik, menurut saya sudah baik gitu, karena anak-anak saya lihat perkembangannya mereka menjadi anak-anak yang cerdas, yang ceria, yang pemberani, mandiri. Terus mereka yang penting itu bisa menjadi diri sendiri sebetulnya dalam pembelajaran, tetap belajar tapi juga tetap menjadi diri sendiri. Untuk harapan saya bagi Montessori, Kalika Montessori School, andaikan ada SMA-nya sebetulnya. Sayang sebetulnya karena dari SD, SMP sebetulnya tinggal satu lagi langkahnya SMA. Itu nanti saya yakin lulusannya itu pasti jadinya itu benar-benar pribadi-pribadi yang top, yang benar-benar berkarakter sebetulnya. Tapi selain itu, saya juga berharap bahwa guru-guru tetap bersemangat dalam mengajari anak-anak sesuai dengan metode Montessori yang selama ini menjadi acuan mereka, dan semoga dapat dukungan terus dari orang tua, yayasan, semua pihak yang berkait. Terima kasih. Hi guys, my name is Maitala Purikaniwandana, you can call me Neo, and I'm a Kalikan graduate from 2018. I'm currently going to school in SMA Negeri 6 Yogyakarta, and I'm here to say a few words for Kalika. First of all I've been taught to tell about what is my most memorable memories that I've experienced in Kalika, and to simply state it is that I couldn't choose a single memory that I've had in my 3 years in Kalika, because I believe that every single experience and memory that I've had in Kalika should be the most memorable, because I spent it with my best friend, with the best companionships, and doing the best things that I could ever hope for. Second of all is what are things that are taught in Kalika that aren't taught in other schools, and in my opinion that is life morals and basic life values such as teamwork, such as caring for each other, such as trust, and such as honesty. So those things are, I believe, simple and basic things that every child should know, and I believe that those things are really implemented and taught in Kalika in a very good way. And yeah, I think that's it. Thank you. What's up guys, my name is Satwika Ninowandana, you can call me Nino. I am a Kalika graduate from the year of 2020. I am currently at SMA Budi Utama, and I am here to share some few words about my experience in Kalika. So since the 3 years in Kalika, I have a lot of things I can get while studying here. It feels great when many things I could not do before are now able to do. Everything was more than the teachers who had been so patient in guiding me and all of my friends at those times. And of course my friends that are so supportive and caring for each other. And I'm very proud to be in the Kalika Adolescent Committee and studying at Kalika Montessori School. Well, that's all from me guys. I hope you guys enjoy, and goodbye. Mari bergabung bersama kami Kalika